Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradipta Holanda Saputra dengan NIM 20109121210036. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran WLM, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat FKWLM. Dan juga saya akan menjelaskan 8 kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Miracle. Selamat menyaksikan. Visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi, yaitu mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat terkemuka dan berdaya saing pada tahun 2025. Terkemuka dimaknai sebagai universitas yang terbaik di Kalimantan, masuk jajaran 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan 100 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Sementara itu, berdaya saing dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan regional Asia Tenggara, serta menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX yang menjadi acuan dan rujukan perguruan tinggi lain di kawasan. Misi. Selanjutnya, untuk mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat terkemuka dan berdaya saing, dikembangkan 8 misi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berkualitas dan relevan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidangnya, serta didukung sarana dan prasarana terbaik. 2. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi berkualitas tanpa membedakan status sosial ekonomi. Secara khusus, memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu untuk belajar di Universitas Lambung Mangkurat melalui program beasiswa yang dianggarkan dari PNBP Unlam. 3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. 4. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan universitas, termasuk dalam pengelolaan anggaran. 5. Menjamin tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai prasyarat peningkatan daya saing. 6. Mewujudkan organisasi yang kuat dan disertai proses pemberdayaan seluruh elemen sivitas akademika dalam membangun daya saing. 7. Meningkatkan kesejahteraan seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat yang lebih adil. 8. Mendorong tersedianya perencanaan pengembangan kampus Universitas Lambung Mangkurat terpadu dalam satu kawasan untuk pengembangan Unlam setelah tahun 2025 sebagai persiapan menjadikan Unlam terkemuka dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Berdasarkan 8 misi tersebut, ditetapkan tujuan untuk setiap misi-misi tersebut. 1.1 Tujuan misi 1. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pengajaran di Unlam. 2. Meningkatkan relevansi program pendidikan di Unlam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan Unlam. 4. Meningkatkan akreditasi prodi dan institusi. 5. Mendorong pengembangan pusat keunggulan Unlam yang lebih maju. 6. Meningkatkan jumlah doktor dan jumlah guru besar di Unlam. 7. Mewujudkan keunggulan Unlam dalam bidang penelitian sebagai salah satu unsur daya saing khusus. 8. Membangun identitas Unlam dalam penelitian dan pengembangan IPTEX. 9. Meningkatkan status Lemlit Unlam dari klaster Madya ke Mandiri. 10. Mendorong program penelitian yang lebih mendalam dan kompetitif.
11. Meningkatkan jumlah paten dan HKI. 12. Mendorong program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan aplikasi IPTEX yang dihasilkan dari program penelitian oleh dosen dan mahasiswa. 13. Membangun citra UNLAM sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap masyarakat. 14. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.1 Tujuan misi 2. 1. Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang belajar di UNLAM sebagai bentuk tanggung jawab UNLAM terhadap masyarakat dan untuk memutus rantai kemiskinan. 2. Memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat. 3. Meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi. 3.1 Tujuan misi 3. 1. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika UNLAM. 2. Meningkatkan sumber pendapatan atau income generation untuk memperbesar PNBP UNLAM. 3. Meningkatkan citra dan daya saing UNLAM melalui pencapaian akreditasi institusi A pada 2018. 4. Memperluas jaringan pasar untuk alumni UNLAM sehingga lebih cepat memperoleh pekerjaan atau memperpendek masa tunggu. 4.1 Tujuan misi 4. 1. Meyakinkan sivitas akademika UNLAM dan pemangku kepentingan lainnya bahwa manajemen UNLAM dikelola secara profesional. 2. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. 3. Menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan. 4. Mereformasi pengelolaan keuangan. 5. Menjamin transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia, menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya universitas. 5.1 Tujuan misi 5. 1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. 2. Meningkatkan kualitas penelitian. 3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. 4. Meningkatkan jumlah publikasi paten dan HKI. 5. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 6. Meningkatkan kerjasama. 7. Meningkatkan akreditasi institusi menjadi A pada 2018. 6.1 Tujuan misi 6. 1. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar lini organisasi dalam lingkup UNLAM. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan organisasi. 3. Mengoptimalkan peran seluruh sivitas akademika dalam peningkatan pelayanan publik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7.1 Tujuan misi 7. 1. Meningkatkan kerjasama semua sumber daya manusia dalam lingkup UNLAM. 2. Meningkatkan motivasi kerja SDM UNLAM. 3. Membangun budaya kerja yang kondusif, disiplin, jujur, amanah, dan menghargai waktu. 4. Meningkatkan kinerja SDM UNLAM. 8.1 Tujuan misi 8. 1. Tersedianya rencana areal pengembangan kampus UNLAM masa depan setelah 2025 seluas minimal 500 hektar. 2. Tersedianya master plan pembangunan kampus UNLAM pada masa depan yang terpadu. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran ULM. Visi, yaitu menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut, Fakultas Kedokteran ULM mengembangkan misi sebagai berikut. 1. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan penyebarluasan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat,
terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. 5. Terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat FK-ULM. Visi. Program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran ULM akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebar luasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan program studi kesehatan masyarakat. 1. Tujuan umum. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup. 1. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. 3. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. 4. Bekerja sama dengan berbagai sektor,
dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. 5. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, yaitu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Delapan kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analysis and assessment. Kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning. Ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill. Keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural competency or local wisdom. Kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice. Keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau basic public health science. Ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya atau financial planning and management. Kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau leadership and system thinking or total system. Kemudian, miracle. 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil diharapkan memiliki kualifikasi miracle, seperti yang dinyatakan berikut ini. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Communitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang terakhir, educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.